Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Engkau berada hari ini, mari bersama-sama siapkan hati kita untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Kau pertemukan kami Tuhan, di rumah kami masing-masing kami boleh beribadah di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari pemberian-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Berikan salam sebelah kanan, sebelah kiri, katakan Yesus kita ajaib. Mari semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari yang diberkati Tuhan, naikkan pujian ini. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Katakan di dalam kita, dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, Allah yang memberikan kita kemenangan, Allah yang memberikan kita sukacita. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari semua bertepuk tangan. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, katakan bersama kita, bersama kita. Haleluya. Di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, katakan bersama kita, Dia ada di dalam kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dan mari yang percaya sekali lagi kita katakan bersama-sama, Dia perlindungan dan pengharapan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami naikkan doa dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kau perlindungan kami. Di saat-saat kami ada dalam kesesakan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 10.000 rebah di sisi kanan kami, Kau tetap Allah penolong dalam hidup kami.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, mari rasakan hadirat Tuhan hari ini. Dia ada bersama kita. Dimanapun hari ini engkau berada, Dia ada bersama kita. Dia memberkati hidupmu. Dia ada di sisimu untuk memberikan engkau kekuatan yang baru. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Percaya bahwa Allah kita Allah yang setia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, kami tahu kau bersama kami. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Kau adalah Allah penolong dalam hidup. Tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Miracle Service Godean. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk saya boleh sampaikan firman Tuhan secara online. Saya percaya Bapak Ibu tetap kuat, sehat, stay at home, tetap bangun mesbah Tuhan. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Dalam keadaan apapun, susah maupun senang, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sebentar Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Apapun yang hari ini kami pelajari boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk kami menang menghadapi apapun. Sebab kami tahu iman kami bukan didasarkan atas keadaan. Iman kami bukan diataskan situasi atau apapun yang terjadi, tetapi iman kami ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semua jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sangat sehat di rumah. Tetap jaga iman, jaga imun, jangan panik dan jangan piknik ya Bapak Ibu. Dan saya percaya hari ini semua ada dalam kehendak Tuhan. Kita akan belajar sama-sama di dalam ayat kita, yaitu di dalam Matius 25, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini dijelaskan ada 2 kelompok. Ya, yang pertama adalah 5 gadis yang bodoh, yang satu adalah 5 gadis yang bijaksana. Kedua kelompok ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan sang mempelai. Kedua kelompok ini berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan mempelainya. Hari ini kita juga mengalami situasi yang sama. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah dekat, dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, maka hari ini kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu juga sangat dekat. Saya melihat dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya melihat memang mungkin Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk membuat setiap kita bertobat, untuk membuat setiap kita kembali kepada Tuhan. Saya melihat di dalam media sosial banyak negara-negara yang bertobat, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa mencari wajah Tuhan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak ada obatnya. Bahkan tidak ada vaksinnya. Hanya Yesus yang diandalkan. Hanya Tuhan yang diandalkan. Nah, untuk itu kita percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ada 2 golongan di sini yang dikatakan. Yang pertama adalah gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kedua-dua kelompok ini menantikan Tuhan, sama-sama menantikan Tuhan. Tetapi yang pertama itu mengabaikan. Yang pertama santai. Yang pertama merasa bahwa itu sudah sangat lama. Kedatangan Tuhan sangat lama, masih lama. Tetapi yang satu berjaga-jaga. Nah, kita akan belajar sama-sama untuk kita mengerti bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan belajar dari gadis yang bijaksana. Hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa gadis-gadis bijaksana itu tidak membiarkan pelitanya padam. Di dalam ayat ini dijelaskan pelita itu adalah bicara iman. Ya, bagaimana iman, nyala iman kita. Nah, pelita itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya nyalanya tetap ada.
Iman kita tidak bergantung dari keadaan. Iman kita tidak bergantung dari situasi. Iman kita tidak tergantung dari apa yang sedang terjadi. Kalau hari ini iman kita bergantung dengan apa yang terjadi, maka kita akan kalah, kita akan goyah, kita pasti lemah. Sebab apa? Iman kita bergantung kepada keadaan. Tetapi iman Kristen yang sejati itu tidak pernah bergantung kepada keadaan. Iman Kristen yang sejati tidak bergantung pada situasi. Walaupun dalam keadaan yang mengerikan, walaupun dalam keadaan yang susah, seperti hari ini ada wabah, tetapi kita percaya bahwa iman kita bergantung kepada Yesus Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Nah, kita belajar dari yang pertama bahwa gadis bijaksana itu tidak membiarkan pelitanya padam. Kita juga harus tidak membiarkan pelita kita padam, iman kita padam. Nah, iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, minyak di dalam ayat ini seringkali diartikan sebagai firman Tuhan. Ya, minyak itu adalah sesuatu yang membuat pelita itu nyala. Dia adalah sumbernya, dia adalah kekuatannya. Nah, minyak ini adalah bicara bagaimana firman Tuhan itu harus hidup. Kita harus baca firman Tuhan itu sehingga iman pelita kita tetap nyala. Saya akan bacakan satu ayat. Di dalam Roma 10 ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi jelas, bagaimana supaya iman kita tetap menyala-nyala, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini apa yang engkau dengarkan? Kalau kita mendengarkan berita-berita yang simpang siur, kita berita-berita yang di dunia ini yang begitu mengerikan, iman kita akan runtuh. Tetapi kalau setiap hari yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sebab kita tahu iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jelas apa yang kita lakukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita belajar dari gadis bijaksana. Kita tidak memadamkan pelita iman kita. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Amin. Hari ini penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Stay at home bukan berarti kita sesuka-suka kita. Tetapi kita mulai bangun mezbah. Bangun pujian penyembahan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan kita akan datang. Kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, sehingga boleh setiap kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini mulai berdoa. Jaga iman kita tetap menyala. Supaya apa? Ketika nanti Tuhan datang, kita berkenan. Ketika nanti Tuhan datang, kita layak untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini, dari gadis-gadis yang bijaksana. Dikatakan bahwa gadis bijaksana itu adalah berjaga-jaga dan tidak mengabaikan pesan. Banyak sekali orang mengabaikan pesan. Banyak orang mengabaikan hal yang penting. Kita tahu ya, kalau kita lihat hari-hari ini ketika ada perintah karantina, PSBB, ya, banyak orang mengabaikan. Lalu apa yang terjadi? Santai, tidak jaga jarak, tidak jaga kesehatan. Lalu apa yang terjadi? Banyak yang kena sakit COVID ini. Kita lihat di negara-negara yang lain, yang sudah lebih dulu, mereka menganggap itu hal yang remeh. Menganggap hal itu hal yang biasa. Hari ini kita tahu bahwa kita jangan menganggap remeh apapun. Jangan mengabaikan sesuatu yang penting. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Apalagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak anak Tuhan yang mengabaikan hal ini. Banyak anak Tuhan merasa bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali masih lama.
Tetapi kita tahu Alkitab saja berkata sudah dekat, apalagi saat ini. Hari ini kita percaya ketika Tuhan datang itu sebuah kebahagiaan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Terus menantikan Tuhan, sebab Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, engkau harus berjaga-jaga hari ini. Jangan mengabaikan firman Tuhan, jangan mengabaikan perintah Tuhan, jangan mengabaikan apapun yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Mari setiap kita berjaga-jaga dan tidak mengabaikan. Ada banyak orang mengabaikan, maka dia mengalami hal yang tidak baik. Hari ini, yuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hari ini kita tetap bangun mezbah. Dimanapun kau berada saat ini, bangun mezbah Tuhan. Sebab tahu kesudahannya akan segera berakhir. Dunia ini akan segera lenyap dengan segala isinya, tetapi Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga. Gadis yang bijaksana itu selalu berjaga-jaga. Dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia membawa minyak itu. Ya, dia tidak lupa. Dia harus bawa minyak. Sebab dia tahu bahwa kedatangan sang mempelai, waktunya tidak tahu. Sama, kedatangan Tuhan yang kedua kali juga kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi kita tahu tanda-tandanya sudah dekat. Tanda-tandanya sudah ada. Oleh sebab itu jangan mengabaikan. Yuk mari kita sama-sama berubah. Sama-sama kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sebab kita tahu surga adalah tempat yang paling baik bagi kita. Dunia ini tidak ada tempat lain selain surga yang lebih indah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua kita harus berjaga-jaga dan jangan mengabaikan firman Tuhan. Hal yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berani membayar harga. Ya, gadis bijaksana itu berani bayar harga. Kalau kita menunggu sesuatu itu sangat bosan. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak enak. Ketika ada janjian dengan teman, tahu teman datangnya terlambat, tidak ada pesan, tidak ada kabar, handphone tidak ada berita apapun, kita nunggu 1 jam, 2 jam. Itu sungguh sangat membosankan. Ya, sangat membosankan. Bahkan kadangkala orang tidak mau menunggu. Tetapi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk stay at home. Mungkin sudah hampir 1 bulan kita ada di rumah. Kita stay at home. Itu sesuatu yang membosankan. Kita inginnya ketemu. Kita inginnya berjumpa dengan teman, dengan sahabat. Tetapi hari ini kalau kita diizinkan Tuhan untuk stay at home, kita harus taat, kita harus setia, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar. Sama dengan gadis bijaksana, dia terus berjaga-jaga. Kita tahu bahwa berjaga itu tidak mudah, menunggu itu tidak mudah. Mungkin pada waktu itu mereka ngantuk, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tetapi gadis bijaksana tetap menjaga, terus bangun, tidak tidur. Beda dengan gadis yang bodoh. Ketika dia menunggu, dia santai, dia easy going. Dia tidak memikirkan, gampanglah nanti, nggak usah bawa minyak. Nanti mungkin saya bisa beli minyak di sana. Mungkin di sana ada penjual minyak, sehingga saya bisa membeli minyak. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Gadis yang bodoh ini, ketika menanti sang mempelai, dia tertidur, dia lupa, dia tidak bisa menjaga, dia tidak mau bayar harga. Sehingga apa? Ketika sang mempelai datang, dia ketinggalan. Dan dia tidak dapat tempat, dia tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi gadis yang bijaksana. Mari kita jangan mengabaikan, sebab kita tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kedatangan sang mempelai agung itu sudah dekat. Kita adalah sang mempelainya. Dan kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dan kita percaya ketika kita berjaga-jaga, kita mau bayar harga, kita mau menyediakan minyak,
kita mau baca firman, kita mau doa pujian penyembahan. Mungkin kata orang yang lain, kamu itu ngapain? Harus berdoa. Kenapa kamu harus baca firman? Tetapi kita tahu bahwa ketika kita baca firman, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bangun mezbah, ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali, kita sudah siap. Amin. Katakan amin. Dimanapun kau berada. Ketika nanti kita di surga, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita di dunia ini tidak terbiasa dengan memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sana? Oleh sebab itu, kita harus tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, sebab di dalam menantikan Tuhan itu ada kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Miracle Service Kodean, tetap kuat dimanapun kau berada. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Belajarlah dari gadis-gadis yang bijaksana. Bukan gadis-gadis yang bodoh, yang mengabaikan segala sesuatu. Berpikir bahwa waktunya masih panjang. Tidak, waktunya sudah sangat dekat. Kita tahu virus ini diizinkan Tuhan. Boleh terjadi. Kita tahu ancamannya begitu luar biasa. Bahkan seluruh dunia semua terkena virus ini. Bahkan ada yang meninggal. Kita tahu bahwa iman kekristenan bukan ditentukan bagaimana cara mati orang itu, tetapi ditentukan cara hidup orang itu. Oleh sebab itu, milikilah cara hidup yang baik, cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sehingga apa? Ketika waktunya sudah dekat, waktunya sudah datang, kita siap dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan memerintah di kerajaan surga. Puji Tuhan, hari ini dimanapun kau berada, tetap kuat, tetap sehat, jaga kesehatan, makan yang cukup, sering cuci tangan, jaga kehidupanmu. Sehingga kalau engkau menjaga hidupmu, maka engkau menjaga orang lain. Ketika engkau menjaga orang lain, maka engkau menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini kita bisa sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri. Semasa kami masih hidup ini Tuhan. Ketika Engkau masih beri nafas ini Tuhan. Ini artinya bagi kami untuk kami terus bekerja di dalam Engkau. Hidup di dalam Engkau, menjaga iman kami sampai kesudahannya. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami harus berjaga-jaga. Terus berjaga-jaga dan tidak mengabaikan firman. Tetapi juga kami juga mulai membangun mezbah kami, Tuhan. Sehingga ketika kami membangun mezbah, kami tahu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga harus bayar harga Tuhan. Sekalipun mungkin banyak orang mengejek kami. Ada banyak orang mungkin menghina kami, tetapi kami tak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, satu persatu Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan kuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih atas Tuhan kami yang Tuhan yang dahsyat. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Saudaraku, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari semua bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita yang Maha Kudus selalu menyertai hidup kita. Mari semua angkat tangan di hadapan Bapa, mari kita naikkan syukur kita. Engkau memberkati
hati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Indra Gunawan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahnya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Tangan-Mu menopang, Tangan-Mu menolong. Sehingga apapun yang beliau kerjakan semua berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap garda terdepan yang sedang memerangi virus hari-hari ini di bangsa ini. Berkati setiap tim medis, berkati setiap mereka yang terlibat di bangsa ini untuk berperang melawan virus corona ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan perlindungan. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini, yang bersama-sama beribadah bersama kami. Kiranya berkat-Mu menyertai mereka. Mereka ada di rumah masing-masing, Kau kuatkan dan Kau teguhkan, dan Kau selalu menopang mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya. Terima kasih Yesus. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, shalom, haleluya, amin.